Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ingatkah kalian gempa yang pernah mengguncang Pulau Lombok beberapa tahun yang lalu? Atau gempa yang mengguncang Kabupaten Malang dan sekitarnya beberapa bulan yang lalu yang menyebabkan banyak kerusakan seperti itu ya? Banyak rumah hancur, sarana prasarana hancur, jalan hancur, lingkungan-lingkungan juga rusak dan sebagainya. Itulah dasarnya kekuatan alam, makanya kita harus melestarikan alam. Tetapi Lombok, Kabupaten Malang, sebagainya lah Tansa, jangan bersedih. Karena pada saat bencana, Indonesia selalu ada di garis terdepan. Banyak sumbangan, banyak orang-orang peduli yang menyumbangkan, memberikan bantuan, kemudian menghibur, memperdulikan, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah kalian juga sudah meringankan tangan? Apakah kalian juga sudah peduli? Ya, saya yakin karena kalian siswa-siswi SMP 1 Tirtoyudo adalah anak-anak yang ringan tangan dan peduli terhadap sesama. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi koordinat peduli Lombok. Kita akan belajar koordinat Kartesius melalui aplikasi gempa yang terjadi di Lombok, gitu ya. Ini kompetensi inti kita, termasuk menghargai menghayati ajaran agama yang dianutnya dan semua mata pelajaran itu kompetensi intinya sama. Kemudian KD kita itu adalah KD 3.2 dan 4.2 yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius, dan yang keterampilannya nanti adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan koordinat titik dalam bidang koordinat kartesius. Indikatornya yang pertama adalah menggunakan bidang koordinat kartesius untuk menentukan posisi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Itu nanti akan kita pelajari, dan ini juga sudah sedikit mungkin kalian pelajari di SD. Yang kedua nanti menggunakan bidang koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Dan yang ketiga nanti indikator keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Tujuan pembelajaran kita yaitu nanti setelah mempelajari materi ini kalian diharapkan memahami koordinat kartesius, kemudian dapat menggunakan bidang koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik. Yang ketiga, dapat menentukan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Yang keempat, mengenal penggunaan koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Nah, perhatikan ilustrasi gempa berikut. Itu yang berkedip itu adalah pusat gempa waktu terjadi gempa Lombok ya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, dapatkah kalian menentukan jarak dari pusat gempa ke Gunung Rinjani? Bagaimana caranya? Iya, kita bisa menggunakan beberapa cara. Atau mungkin jarak dari Kota Mataram ke pusat gempa. Nah, biasanya kalau di BMKG itu akan diberitahukan pusat gempa ada di kedalaman sekian, kemudian pada jarak sekian lintang arah derajatnya gitu ya. Nah, untuk memudahkan, kita juga bisa menggunakan metode seperti ini. Kita beri garis bantu yang kotak-kotak seperti itu ya. Nah, seperti itu misalkan. Misalkan pusat gempanya pas di 0. Kemudian berarti jarak Gunung Rinjani tadi berapa terhadap pusat gempa? Kalau kita perhatikan, iya, kalau Kota Mataram itu adalah dari pusat gempa ke kiri satu langkah, kemudian ke bawah 6 langkah, itu ya. Itu kalau Mataram. Kalau Gunung Rinjani, itu berarti ke kanan 5 langkah, 5 satuan, kemudian ke bawah 3 satuan. Itu untuk Gunung Rinjaninya. Nah, cara seperti yang kalian gunakan tadi, atau cara yang seperti tadi, itu pertama kali dikenalkan oleh ilmuwan atau matematikawan asal Prancis yang hidup sekitar 1596 sampai 1650 Masehi ya, yang bernama Robert Rene Descartes. Nah, uniknya beliau itu mendapatkan konsep koordinat kartesius itu dengan memperhatikan seperti ini. Suatu hari dia sedang beristirahat di kamarnya. Kemudian melihat seekor lalat itu ada di atap di Eternit itu ya, di asbesnya. Nah, kemudian dia membayangkan kira-kira itu ada posisinya di mana ya lalat itu ya. Sehingga dia membayangkan ada titik pusatnya, kemudian dia membayangkan garis ke kanan dan garis ke kiri. Jadi, kalau kita simpulkan,
Koordinat kartesius itu terdiri dari sumbu mendatar yang biasa disebut dengan sumbu X atau bisa disebut juga dengan apsis, dan sumbu yang horizontal atau biasa disebut dengan sumbu Y atau biasa disebut juga dengan ordinat. Titik pertemuannya itu disebut dengan titik pusat atau titik pangkal atau titik origin, itu juga boleh. Nah, di sebelah kanan titik pusat pada sumbu X itu bernilai positif dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu ya. Kemudian di sebelah kiri itu bernilai negatif, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kemudian pada sumbu Y di atas titik pusat itu bernilai positif, dan di bawah titik pusat itu bernilai negatif. Nah, ada satu titik misalkan seperti titik A, itu berapa koordinatnya? Itu adalah pasangan proyeksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi, kita tarik dulu dari titik A itu ke sumbu X. Nah, ditarik ke sumbu X ternyata proyeksinya adalah 4. Kemudian ditarik ke sumbu Y, proyeksinya adalah 6. Maka koordinat titik A itu adalah 4,6. Nah, kalau titik B, berapa kira-kira? Iya, sama, kita tarik proyeksi ke sumbu X, ditarik proyeksi ke sumbu itu adalah negatif 4. Kemudian ditarik ke proyeksi sumbu Y itu adalah 4. Berarti koordinat titik B adalah negatif 4,4. Dengan cara yang sama, maka kalian dapat menentukan koordinat titik-titik yang lain, bukan? Nah, pada daerah ini, itu disebut dengan kuadran 1, di mana X-nya bernilai positif dan Y-nya juga bernilai positif. Nah, pada daerah yang itu disebut dengan daerah kuadran 2, di mana X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Dan di bawahnya, itu adalah daerah kuadran 3, di mana X dan Y sama-sama negatif. Dan yang pojok kanan bawah itu disebut dengan kuadran 4, di mana X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Nah, untuk lebih mencermati, untuk lebih memahami posisi titik pada suatu koordinat kartesius, kita bisa menggunakan cara seperti ini ya. Misalkan titiknya itu ada di sini. Nah, berapakah koordinatnya? Maka kita harus tarik proyeksi dulu. Lurus sumbu X itu berapa gitu ya. Oh, ternyata lurus sumbu X-nya adalah 8. Kemudian yang lurus sumbu Y-nya adalah 3, maka koordinatnya 8,3 gitu. Coba kalau titiknya kita geser ke daerah sini, atau sini. Nah, kira-kira berapa koordinatnya? Kita tarik ke sumbu X-nya adalah negatif 3, kemudian ke sumbu Y-nya adalah negatif 4. Gitu. Coba kalau sekarang titiknya pas di sini, oh, berarti berapa? Kita tarik, oh X-nya kan tidak ada, X-nya kan 0 ya. Nah, X-nya 0 lurus 0. Nah, Y-nya pas di mana? Y-nya pas di 3, berarti ya 0,3, begitu. Nah, ini ada contoh peta. Ada contoh peta letak beberapa tempat pada suatu daerah ya. Kalau lihat petanya ini seperti peta penjelajahan pramuka itu sepertinya ya. Ada tenda, ada pos utama, ada pos 1 dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kedudukan kolam terhadap pasar? Kedudukan kolam terhadap pasar. Kolam ada di mana? Kolam ada di sini. Ini kolam. Oke. Ini kolam terhadap pasar. Kedudukan kolam terhadap pasar berarti maksudnya kolam itu kalau dilihat dari pasar itu bagaimana gitu. Atau kalau dari pasar mau ke kolam itu bagaimana gitu ya. Jadi kedudukan kolam terhadap pasar itu berarti kalau dari pasar mau ke kolam itu bagaimana caranya. Dia kan bergerak berapa langkah ke kiri ini kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena bergerak ke kiri berarti negatif ya. Kita dari negatif 8 karena 8 langkah. Kemudian ke bawahnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini kelebihan ya. 7 berarti negatif 7. Itu kalau di sini. Gitu ya caranya ya. Berarti ini dilihat dulu. Atau yang kedua coba. Kedudukan perumahan terhadap tenda 1. Perumahan di sini terhadap tenda 1. Tenda 1 ada di sini.
Ini tenda 1, ini perumahan. Bagaimana kedudukan perumahan terhadap tenda 1? Berarti kalau dari tenda 1 mau ke perumahan, itu ke kemana arahnya? Kan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti 4, koma gitu. Terus ke atasnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ke atas kan positif juga ya. Jadi kalau ke kanan, ke atas itu positif, kalau ke kiri, ke bawah itu negatif. Ini berarti 4,5 gitu. Nah, bagaimana posisi beberapa objeknya terhadap kolam? Sama, terhadap kolam. Berarti kita pusatnya kolam, kemudian kita lihat objek yang lainnya gitu ya. Nah, sekarang kita coba belajar evaluasi ya, anak-anak. Ada gambar di bawah menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik di dalam koordinat. Pertanyaan pertama, sebutkan 5 koordinat titik yang dilalui aliran sungai. Terserah, ini kan ada berapa titik ini? A, B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai M. Nah, kita diminta memilih 5 koordinat titik yang dilalui aliran sungai. Terserah kalian. Misalkan pilih C, ya C ini berarti berapa koordinatnya? Kita ke X negatif 3, ke Y 3. Berarti ini adalah negatif 3,3 gitu ya. Misalkan mau coba yang I, itu berapa? Proyeksi ke X 3, ke Y negatif 4. Berarti ini 3, negatif 4 gitu ya. Terserah nanti pilih yang mana, berapa titik. M itu ke X dulu negatif 7, ke Y negatif 7. Ini kebetulan sama. Ini berarti negatif 7, negatif 7 gitu ya. Dan yang lainnya itu mesti sama. Kalau pertanyaan yang B, titik-titik yang dilalui aliran sungai yang berada di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Wow, kuadran 1 mana kuadran 1? Ini ya. Ini berarti ada di kuadran 1, berarti titiknya ya E, F, G. Nah, kemudian kuadran 2 kan yang ini. Kuadran 2 itu berarti titik A, titik B, titik C. Kemudian, bagaimana kalau dengan titik D? Titik D itu tidak masuk di kuadran 1 atau kuadran 2, tapi titik D itu ada di sumbu Y, gitu ya, ada di sumbu ordinat, gitu ya, kalau pas di situ. Kemudian, apa ini pertanyaan yang C? Koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. Nah, berarti titik A, B, C, dan D itu kalau dilihat dari G, berarti pusatnya G ini ya. Ini pusatnya G. Kalau mau ke titik A, nah, berarti kan ke kiri dulu berapa ini? 1, 2, 3, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ke kiri berarti negatif 13. Ke atasnya berarti positif 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 13,5 gitu dan seterusnya gitu ya anak-anak. Nah itu sekarang. Ada beberapa titik P, Q, R, S, T, dan apa itu lagi? Tentukan koordinat titik Q, R, S, C terhadap titik P. Berarti terhadap titik P. Berarti P-nya itu kita anggap sebagai pusatnya. Kita tentukan koordinat titik-titik yang lain itu. Kalau titik R berapa? Ini P di sini kan ya. P itu, nah P kalau mau ke R itu kan tinggal naik aja 2 langkah ya. Ini ke sini kan naik 2 langkah ini. Nah, berarti X-nya untuk yang pertama ya, koordinat titik apa terhadap titik P. Koordinat titik R terhadap P ya kita tulis dulu ya. Koordinat titik R terhadap P gitu ya. Maka kita lihat dari P ke R itu berapa langkah. Oh, ternyata tidak ke kanan ke kiri tapi langsung ke atas. Berarti dia ini adalah 0 karena ke atas berarti positif 0,2 gitu. Sekarang misalkan titik T. Nah, T terhadap P karena pusatnya di P. Nah, dari P mau ke T. Itu kan turun ke bawah. Ini turun berapa ini? 1, 2, 3, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian masih turun lagi. Tambah 6 ya. Berarti 11 ke bawah. Ke bawah 11. Kemudian ke kirinya. Nah, kita tulis dulu biar tidak lupa. Ke bawah 11. Karena ke bawah berarti negatif 11. Terus ke kiri jelas negatif ya. Ke kiri ini berapa ini? Ini 4 ditambah 3. Oke.
Jadi ke kirinya itu ternyata negatif 7, gitu ya. Nah, ini ada soal yang menarik nih. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada pertama koordinat 1. Yang pertama ya, titik yang pertama itu ada di pusat. Kemudian titik yang kedua ada di atasnya. Kemudian titik ketiga ada di sebelah kirinya. Kemudian titik ke bawah itu kayaknya kalau dilanjutkan kan terus mengular gitu ya. Mengular-mengular gitu. Nah, tentukan koordinat titik secara berturut-turut dari titik 1 sampai titik 7. Terlalu gampang ya. Titik 1 itu di berapa titik 1? Titik 1 itu ada di mana? Oke, titik 1 itu kan ini titik ya. Titik 1 itu ada di 0,0, terlalu gampang. Kalau titik 2 itu ada di mana? Ya, 0,2. Kalau titik 3 ada di mana titik 3? Ada di ya, negatif 1,1. Kalau titik 4 itu ada di mana? Ya, negatif 1, negatif 1. Kemudian kalau titik 5 itu ada di 1, negatif 1. Kemudian kalau titik 6 itu ada di 1, terus ke atasnya berapa itu? 1, 2,2. Ya. Kemudian kalau titik 7 itu ada di negatif 2 ya. Negatif 2,2. Oke. Yang B, tentukan aturan untuk mendapatkan titik berikutnya. Nah, kalau kemarin kita kan sudah belajar pola bilangan, ini kan juga berpola sebenarnya ya. Kan juga berpola. Nah, kira-kira polanya bagaimana ini polanya? Oh, sebentar. Ini tadi titik 2 itu 0,1 ya. Maaf, oke. Ini 0,1. Nah, lihat polanya. Dari 00 kemudian y-nya berubah jadi 1. Kemudian x-nya berubah jadi negatif 1. Terus y-nya berubah dan seterusnya gitu kan. Nah, polanya berarti bagaimana? Ditambah berapa ini kira-kira polanya? Setiap dua urutan ketiga ini ya. Ini ya. Ini loh, kalau 1, 2, X-nya tetap 00 sama. Kemudian Y-nya berubah-berubah gitu ya. Bisa dilihat tambah sehingga kalau kalian bisa menemukan polanya, maka pertanyaan yang C itu juga bisa kita jawab. Tentukan koordinat ke-20 tanpa menghitung satu persatu. Maksudnya tanpa ini diteruskan. Kalau kita teruskan kan bisa sebenarnya. 7, ini kita teruskan lihat polanya kan begini ya. Ini berarti titik ini adalah 8, kemudian ini adalah 9, kemudian ini di sini itu adalah titik 10, kemudian ini dilanjutkan ke sini adalah titik 11 dan seterusnya itu kalau mau manual. Nah, kalau tidak mau manual berarti kita cari polanya tadi yang ketemu tadi gitu. Nah, sementara sekian dulu anak-anak apa yang kita pelajari hari ini. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan sebagai sumbangsi kita terhadap Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.